Halo, sudah terdengar Ibu Yuni? Sudah, Bapak, silakan dimulai saja. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dosen. Secara khusus untuk Bapak Ibu dosen dari PPKN Universitas PGRI Madiun, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan juga kepada kedua pemateri hari ini juga Ibu Nuswantari dan juga Pak Aris yang sudah menyampaikan, serta juga kepada guru-guru saya. Ini banyak ini Ibu Yuni ya, karena hari ini tuh seminar ini memberikan banyak sekali juga mungkin kerinduan dan juga kita untuk sama-sama mempromosikan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia tentunya. Dan di sini saya sudah hadir juga bersama dengan teman-teman dari Bandung, dari Jember juga ada Ibu Tanti ya, kemudian juga ada dari Bangka Belitung dan juga dari Lampung begitu. Nah, saya akan coba segera memulai. Saya mengambil tema ini adalah kelas PPKN di industri 4.0 ya. Ini sangat menarik sekali Bapak Ibu karena kalau kita melihat bagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aris dan juga Bu Nuswantari bahwa pendidikan PKN atau PPKN secara umum seperti apa di sekolah, masyarakat, begitu juga kebijakan-kebijakannya. Nah, hari ini saya akan lebih spesifik kepada strategi pembelajaran apa yang bisa kita gunakan di kelas, dan ini juga mungkin menjadi kebutuhan Bapak Ibu. Saya juga termasuk sedang dalam proses inovasi untuk melakukan setiap inovasi-inovasi yang perlu saya lakukan di dalam kelas saya. Nah, saya memberikannya kelas PPKN. Kenapa kelas PPKN? Karena kelas PPKN ini adalah bagian dari profesionalnya kita, kompetensi kita untuk mengajar tentunya. Dan saya akan masuk, ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nuswantari secara umum bahwa bagaimana perkembangan negara, bagaimana perkembangan zaman itu terjadi terus-menerus. Sehingga pada saat ini kita berada di daerah industri ya, maksudnya industri 4.0, di mana dunia industri itu menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Nah, ini juga menuntut bahwa apa yang akan dilakukan oleh pendidikan, khususnya PPKN di dalam pembelajarannya. Saya akan memulai dengan sebuah quotes menarik dari Ki Hajar Dewantara yang saya kutip dalam bukunya Konsep Pemikiran dan Konsep Pendidikan versi Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan demikian, Bapak Ibu. Pendidikan hendaknya dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Nah, di sini ada dua yang saya garis bawahi bahwa kesempurnaan hidup, yaitu di mana selaras dengan dunianya, bukan selaras dengan dunia guru atau selaras dengan dunia pendidikan, tetapi selaras dengan dunianya. Dunianya siapa? Dengan dunia anak-anak kita. Maka menurut ada seorang ahli pendidikan juga, Susan Weisbauer, mengatakan bahwa anak-anak itu terkadang diajarkan itu ada posisi yang salah menurutnya. Kenapa? Karena ada anak SD itu sudah tiba-tiba diajarkan materi SMP. Nah, itu tuh merasa bangga. Guru atau orang tua merasa bangga ketika anaknya sampai pada tahap itu. Padahal sebenarnya anak itu harus merasakan dulu, baru dia mencerna, baru dia menelan. Jadi ada 3 proses menurut Susan Weisbauer. Bahwa anak-anak itu tuh harus merasakan dulu. Makanya kenapa anak-anak sekarang tuh cepat bosan sekolah. Kenapa? Karena dari SD dulu atau TK dulu sudah langsung dijejelin berpikir kritis. Padahal belum sampai di tahap itu sebenarnya. Jadi dia harus merasakan dulu, baru dia mencerna, baru dia menelan. Begitu, itu prosesnya. Nah, kemudian saya akan mengambil bahwa kenapa saya memberikan, tadi sudah sempat disinggung oleh Ibu Moderator, bahwa ada buku yang saya cetak berjudul Kelas PPKN Pak Kribo. Ini menarik, anak-anak juga bertanya kepada saya, Pak Agus, kenapa buku Pak Agus judulnya Pak Kribo? Kemudian saya dipanggil Pak Kribo gitu ya. Pak Kribo itu sebenarnya adalah julukan saya waktu di SMA, mungkin seperti itu, mereka banyak yang memanggil saya Kribo. Nah, kemudian saya merasa minder dengan panggilan itu. Tetapi ternyata Bapak Ibu, dengan Kribo ini saya diberikan sebuah sesuatu yang baru, bahwa kamu harus menghargai kelemahan sindiran orang ataupun kelemahan kamu, kemudian dijadikan sebagai sebuah inspirasi. Nah, kemudian saya masukkan menjadi judul buku saya bahwa kelas PPKN Pak Kribo. Nah, di sini saya akan mengatakan bahwa apakah guru siap dengan perubahan?
Nah, apakah saya dan Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan mahasiswa yang luar biasa penuh inovasi juga, apakah siap dengan perubahan? Saya kaget ya ketika kelas saya menjelma dalam ruang digital, karena ruang digital itu yang seperti ini pembelajaran saya di kelas. Nah, kemudian menjelma dari kelas yang sebelumnya menjadi ruang temu guru dan siswa, jadi bertatap muka. Kalau Bapak Ibu melihat ini salah satu pembelajaran saya di kelas, jadi menggunakan kartu-kartu game begitu ya. Kemudian anak-anak berdiskusi, kemudian mereka tertawa, dan saya tidak marah tentang itu gitu ya. Asalkan mereka dibangunkan cara menghargai orang lain dan lain-lain. Nah, di sini kemudian saya berpikir apa yang nyaman ketika saya menjadi seorang siswa. Saya itu bingung gitu. Kenapa kok tiba-tiba saya harus menjelma kelas saya menjadi kelas digital dan apakah saya siap begitu. Nah, kemudian saya berpikir apa yang nyaman ketika saya menjadi seorang siswa. Nah, saya kemudian berpikir bahwa saya harus mengubah posisi saya menjadi seorang siswa agar saya tahu apa yang siswa saya rasakan kalau saya hanya duduk mendengarkan orang bercerita seperti ini gitu kan. Nah, maka harus perlu ada keterlibatan antara keduanya. Keterlibatan antara si pembicara dan juga orang yang menjadi bagian dari proses pembelajaran itu. Nah, akhirnya saya menemukan cara sederhana, tapi metodenya itu metode lama, Bapak Ibu. Nah, saya menuliskan bahwa libatkan siswa dalam dunia belajar dan pengalaman dirinya. Artinya bahwa Bapak Ibu di dalam kelas itu harus melibatkan siswa untuk berbicara, menyampaikan pendapat, sediakan ruang-ruang itu. Kalau tidak, anak akan bosan, kemudian dia akan tutup videonya, ya udah selesai gitu. Dan dia akan pergi kemanapun, ya dia akan biarkan kelas itu begitu saja begitu ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama itu saya akan menyampaikan media dan model pembelajaran kelas digital itu seperti apa yang saya kembangkan. Kemudian yang kedua, bentuk soal-soalnya itu seperti apa dan penilaiannya itu seperti apa. Nah, kemudian saya juga akan nanti putarkan video pembelajaran yang sudah saya buat. Ya. Kemudian nanti juga ada saya gabungkan dari praktik itu dengan teori dan kompetensi yang diharapkan oleh pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Oke. Ini ada beberapa simbol-simbol ya yang saya masukkan. Simbol-simbol ini itu sebagai salah satu kompetensi bahwa anak-anak harus perlu diajak berdiskusi, kemudian diajarkan bukan diajarkan tapi ditanamkan bagaimana menghargai orang lain dengan mereka tuh di sini teknologi sudah menggunakan YouTube dan lain-lain, tapi bagaimana mereka menjadi konten kreator di YouTube itu untuk menghargai orang lain, berbuat sesuatu untuk orang lain. Sebenarnya itu yang perlu dikembangkan. Kemudian menghargai teknologi itu sejauh mana sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa kita. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah salah satu yang sudah kami kembangkan di sekolah, yaitu adalah kelas kolaborasi. Nah, di sini kelas kolaborasi ini di mana ada kolaborasi antara siswa dan juga kolaborasi mata pelajaran. Jadi di sini yang berkolaborasi itu ada PPKN, agama, sosiologi, dan juga sejarah Bapak Ibu. Di mana nanti kita merangkum menjadi apa yang menjadi tema besar yang harus dibahas oleh anak-anak, dan kemudian setelah dari situ anak-anak diminta masukan, kritik dan saran terhadap proses pembelajaran ini. Nah, kelas kolaborasi ini Bapak Ibu, bentuk kegiatannya itu di mana siswa bersama dengan temannya akan mengelaborasikan beberapa materi pembelajaran dalam topik diskusi yang dapat dikaji secara menyeluruh. Nah, ini salah satu yang sudah saya lakukan, dan di sini saya juga mengundang beberapa teman-teman, dosen, kemudian ada guru-guru lain juga, atau juga alumni yang bergabung di kelas saya untuk memberikan penilaian, memberikan evaluasi, memberikan masukan untuk siswa untuk bekerja sama dan berpikir. Dan menurut saya inilah keunggulan kelas digital dibandingkan kelas yang titik temunya itu kita setiap hari, tapi untuk mengundang orang dari luar itu sangat sulit sekali gitu, karena mereka harus dari jauh, biaya lagi, dan itu sangat tidak efektif atau efisien. Maka saya menggunakan bagaimana caranya kelas digital itu tetap hidup, tapi saya juga bisa mengundang orang-orang tertentu gitu. Dan nanti akan apa yang ketika saya share sebuah Google Form gitu untuk anak-anak, untuk mereka mengisi hasil evaluasi pembelajaran saya, nanti Bapak Ibu bisa lihat apa yang mereka harapkan sebenarnya. Kemudian apa yang menjadi keunggulan dari kelas kolaborasi ini Bapak Ibu? Yang pertama ada kekuatannya, yaitu kerjasama. Siswa belajar kooperatif dengan siswa lainnya dalam kelompok belajar. Kemudian ada juga literasi digital. Mereka akan melakukan penyelidikan, maka waktu yang kita berikan kepada siswa itu harus lebih banyak, Bapak Ibu. Ya, kemudian berpikir kritis dan komprehensif, karena di sini mereka harus mengelaborasikan 4 mata pelajaran ini menjadi satu kajian.
Dan ini juga tadi yang menjawab tantangan yang dibilang oleh Pak Aris bahwa tugas-tugas yang banyak dan bertumpuk itu bagaimana caranya? Ini hanya satu tugas tapi diambil oleh misalnya 4 atau 5 mata pelajaran, dan itu sangat mudah sekali Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita mau untuk berinovasi dan mengubah pola pikir kita dalam proses pembelajaran. Kemudian ada juga perspektif global. Ini juga yang dikatakan bahwa isu-isu global dapat menambah keberagaman kecerdasan siswa dalam memahami lingkungan dirinya. Jadi saya memasukkan isu-isu global itu, misalnya seperti pemilu di Amerika, kemudian demokrasi di Amerika. Saya juga mengambil kemiskinan di Afrika, apa yang harus dipelajari oleh Indonesia terhadap isu-isu itu, sehingga kita tetap mempertahankan jati diri kita atau eksistensi bangsa kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kelas debat. Ini yang saya juga kembangkan secara online. Ini saya juga mengundang alumni. Ini ada alumni yang pernah berprestasi sampai juara nasional. Kemudian saya undang untuk mendampingi saya, memberi masukan kepada anak-anak. Dan kemudian bentuk kegiatannya seperti apa? Nah, saya membentuk siswa menjadi 3-4 orang, Bapak Ibu, dalam satu kelompok. Nah, kemudian mereka ada 4 itu, tiga dari mereka itu adalah pembicara utama dan 1 kesimpulan. Mereka terbagi dalam 2 kelompok pro dan kontra terhadap suatu pernyataan. Misalnya, saya memberikan kayak contohnya penjatuhan pidana untuk pelaku pencemaran nama baik di media sosial. Nah, ini tuh saya juga memilih topik ini harus disesuaikan dengan kontekstualnya siswa di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yaitu bagaimana mereka ketika menggunakan media sosial, tetapi ada kata-kata yang menyinggung orang lain dan itu tidak berisi fakta dan juga kenyataan ataupun berdasarkan hukum. Maka itu bisa menimbulkan sanksi pidana atau juga bahkan menimbulkan konflik di masyarakat. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa peran siswa di dalam kelas debat ini? Nah, yang pertama itu Bapak Ibu, yang pertama itu adalah pembicara pertama. Jadi saya bagi 3, satunya adalah pembicara kesimpulan. Nah, 3 pembicara yang pertama ini, yang pertama itu adalah siswa menyampaikan definisi, latar belakang masalah, dan batasan argumentasi. Nah, sedangkan pembicara kedua itu siswa mendudukkan pendapat dengan menggunakan sumber-sumber hukum. Jadi nanti mereka saling balik ya, tim pro dulu berbicara, baru nanti dibalas oleh tim pro dari tim kontra. Nah, ini secara teknis memang Bapak Ibu, karena saya ingin lebih teknis dan mungkin ini memberikan bagi Bapak Ibu yang mau mengembangkan kelas Bapak Ibu secara literasi digital ini atau secara kelas digital ini, dan itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya ada dari hasil penyebaran angket diketahui bahwa debat ini dapat memberikan berpikir kritis kepada siswa. Kemudian ada komunikasi karena mereka harus berbicara dalam waktu tertentu dan saya hanya memberikan waktu sekitar 3-4 menit dan mereka harus berbicara dan menyusun argumentasi mereka. Kemudian mereka juga harus belajar kolaborasi dengan teman-teman mereka serta juga memberikan solusi alternatif atau solusi kreatif terhadap mosi-mosi yang diperdebatkan atau pernyataan-pernyataan yang yang mengandung perdebatan itu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, yang saya kembangkan selanjutnya dari debat, kemudian debat itu sebenarnya model lama sebenarnya, tapi kemudian saya kembangkan Bapak Ibu. Saya kembangkan dengan saya sebut sendiri, ini versi saya sebenarnya ya, saya memberi nama ruang sidang. Jadi karena materi ini adalah materi kelas 12, di mana siswa diminta tujuan pembelajaran itu adalah mengevaluasi kasus-kasus hukum di Indonesia. Maka saya mengambil metode dengan ruang sidang Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 inti yang saya bagi di dalam ruang sidang itu. Yang pertama ada sesi 1 di mana siswa tuh saya suruh mereka untuk berpendapat 2 menit gitu ya. Nah, ini kan 4. Jadi kalau misalnya 2 berarti otomatis mereka akan menjelaskan itu dalam waktu yang sangat singkat. Nah, kemudian nanti di sesi kedua mereka bisa melakukan perdebatan Bapak Ibu. Dengan melakukan debat dan saling lempar argumentasi. Apa peran guru di situ? Peran guru adalah sebagai hakim. Jadi ada yang sebagai jaksa penuntut umum, ada juga sebagai pengacara. Jadi metode ini tuh dilakukan dalam waktu 30 menit melalui ruang digital atau online. Nah, mereka akan melakukan perdebatan dalam sebuah persidangan untuk mengevaluasi kasus hukum di Indonesia. Nah, ini yang tadi saya bilang, Bapak Ibu. Dan kemudian nanti ada sesi ketiga, itu adalah sesi kesimpulan. Nah, dari pembelajaran ini, saya melihat anak-anak itu memberikan sesuatu yang mendalam dan juga begitu luar biasa karena mereka menganalisisnya itu sangat tajam dan juga dalam. Maka apa yang harus kita lakukan agar anak juga mampu mengembangkan keterampilan mereka? Ya maka saya berikan waktu 1-2 minggu untuk mempertajam analisis mereka. Nah, itu kemudian yang selanjutnya yang saya kembangkan selanjutnya adalah yang disebut dengan kelas demokrasi. Ya.
Kelas demokrasi ini di mana siswa membandingkan demokrasi di Indonesia dengan negara lain. Nah, kemudian di sini negara lain itu apa saja? Ya, apa saja? Misalnya hak asasi manusia yang terjadi di negara itu, kemudian bagaimana pelaksanaan-pelaksanaan negaranya, bagaimana mereka mengatur pemilu di negara itu, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia dalam demokrasinya, yaitu demokrasi Pancasila. Dalam satu kesempatan Bapak Ibu, ketika saya memberikan itu di kelas, ketika anak berbicara dan mereka mempresentasikan itu, saya merasa tersentuh. Kenapa? Karena anak-anak tuh sampai pada tahap di mana mereka mampu memberikan masukan untuk demokrasi Pancasila di Indonesia itu apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus diperbaiki. Ya salah satunya yang mereka komentari itu adalah korupsi yang terjadi di Indonesia di partai politik yang terlalu berpusat pada kepentingan-kepentingan politik. Nah, itu juga menjadi salah satu masalah yang mereka temukan. Nah, ada masukan juga Bapak Ibu yang anak-anak katakan bahwa ternyata demokrasi Pancasila itu yang harus dipertahankan adalah Pancasilanya. Bahwa demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila itu sangat sudah sesuai dengan jati diri bangsa kita. Hanya saja oknum-oknum yang melaksanakannya atau masyarakatnya itu belum sadar terhadap demokrasi. Nah, inilah yang membuat saya tuh terus bersemangat untuk membuat kelas-kelas yang seperti ini. Gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini saya akan masuk ke dalam contoh soal yang saya kembangkan. Contoh soal yang saya kembangkan ini saya ambil satu contohnya adalah seperti kasus yang kemarin demo rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Contoh soal yang saya sajikan itu dari praktik yang demikian. Kemudian saya munculkan dari berbagai sumber, coba kajilah apa yang menjadi latar belakang terjadinya demo oleh masyarakat dan mahasiswa terhadap Undang-Undang Cipta Kerja beberapa minggu kemarin. Nah, lalu berikanlah kemungkinan yang muncul berkaitan dengan peran di bawah ini. Jadi, anak-anak saya minta untuk meliterasi dulu, meliterasi setiap melalui digital boleh, ataupun mereka baca buku juga boleh, melalui buku digital, elektronik juga digital juga boleh. Nah, mereka akan searching dulu, ya. Mereka akan cari bagaimana demo itu terjadi, apa yang diributkan, kemudian apa yang menjadi perdebatannya. Nah, sehingga saya memberikan pertanyaan, jika kamu menjadi mahasiswa, apakah kamu akan mengikuti demo bersama mahasiswa lainnya? Nah, ini penting Bapak Ibu karena kita akan melihat bahwa ketika dia belajar atau jangan jadi mahasiswa deh, atau mungkin jika menjadi pelajar apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu juga akan mengikuti hal yang sama dengan teman-teman kamu yang lain? Misalnya seperti itu ya. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan kritis dan mereka akan berpikir gitu. Saya pernah Bapak Ibu mempertanyakan ini di kelas saya, waktu itu belajar tentang sistem pemerintahan. Dan saya putarkan waktu itu demo di tahun 1998, Mei ya, tahun 1998 Mei. Anak-anak itu ternyata saya tanya, jika kamu menjadi Presiden Soeharto, ataupun saya tanya lagi, jika kamu menjadi masyarakat di daerah sekitar yang wilayahnya dipakai untuk demo, apa yang akan kamu lakukan? Yang paling lucu itu adalah ada anak yang menjawab seperti ini Bapak Ibu. Jadi mereka menjawab bahwa saya akan ikut jualan air minum atau air aqua karena pasti banyak yang beli gitu dan haus gitu ya. Jadi saya akan memilih itu. Dan itu jawaban yang menurut saya anak tidak salah gitu, tapi itu yang akan kita tuntun bahwa ketika proses seperti itu bagaimana gitu. Ya. Jadi jika menjadi buruh seperti apa sebenarnya tuntutan yang akan kamu perjuangkan. Nah, di sini kita akan lihat bahwa dia mulai melihat pada dirinya ketika saya menjadi seseorang itu, apakah saya juga harus mengambil sesuatu keputusan atau bahkan saya tidak mengambil keputusan atau bahkan saya cuek begitu. Nah, kemudian ada juga jika saya menjadi anggota DPR, apakah bagaimana pendapat saya sendiri sebagai anggota DPR itu tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu. Gitu. Atau jika saya menjadi polisi, apakah saya akan mengambil keputusan dengan kekerasan apabila mahasiswa melakukan aksi kekerasan. Jadi contoh-contoh soal seperti itu memberikan critical thinking kepada siswa untuk memikirkan kelanjutan itu. Dan ini adalah modal. Sebenarnya ini adalah modal. Jadi saya sajikan dulu di awal praktiknya, baru nanti akan saya tarik apa yang sebenarnya perlu kita dapat dari praktik-praktik di dalam lingkungan kita belajar di dalam kelas itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ini adalah hasil rubrik penilaian saya ketika saya menilai satu orang per satu-satu. Jadi ketika mereka berbicara, yang akan saya nilai adalah metodenya. Metode, kemudian materi yang mereka sampaikan. Metode ini kan berarti keterampilan bagaimana cara dia menyampaikan, bagaimana cara dia untuk berkomunikasi, bagaimana dia mengelaborasi. Kemudian materi itu dari substansi hukumnya,
fakta-fakta yang dia ambil, apakah itu berita hoax atau bagaimana, kemudian kemampuan dia memahami materi itu, kemudian ada perilaku dan etika. Apakah ketika menyampaikan sesuatu harus dengan cara marah-marah, atau dia menahan emosinya ketika ada teman yang bertanya dan berdebat, dia tetap santai, tetap tenang. Nah, itu yang akan saya kemudian sampaikan. Nah, di sini adalah bentuk penilaian saya, dan ini saya kasih komentarnya satu-satu. Nah, inilah Bapak Ibu, memang kita akan capek sendiri kalau menjadi guru, bahwa kita mau butuh yang terbaik untuk siswa kita, ya kita harus lakukan yang terbaik juga gitu ya. Dan itu butuh waktu tentunya. Dan kita harus terus belajar, karena itu bukan menjadi suatu apa ya? Kalau menurut saya itu bukan menjadi sebuah yang tidak bisa, tapi bisa. Karena maka kita harus mengundang siswa kita untuk ikut di dalam mengambil bagian di dalamnya. Selanjutnya, ini adalah video yang saya sudah rancang di dalam kelas saya. Semoga ini bisa di-play Bapak Ibu. Bagi sebagian orang untuk menjadi terkenal adalah pilihan tepat untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi kita belajar dari berbagai program juga menerima anak dan perempuan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, hak hidup, dan juga kebebasan. Sebagai duta PBB ternyata tidak hanya ada juga BTS bebas. Maaf, Bapak Agustinus, ini tidak ada suaranya? Atau memang tidak ada suaranya? Oh, ini harusnya ada sih. Ada Gini sih aja, suaranya. di-play langsung di laptop, kemudian Bapak screen yang mana? Nah, jangan lupa yang share sound-nya. Jadi centang sensornya itu dicentang. Wait. Oke, saya play dulu. Ini ada stop dulu, share Oke, udah screen-nya saya stop stop. dulu. Oke. Kemudian buka dulu videonya, kemudian share screen lagi, kemudian centang di sound screen-nya. Oke, sebentar. Saya berarti share lagi. Dibuka dulu videonya, Pak. Video yang asli dari filenya. Oke, sebentar ya. Berarti saya harus cari dulu ini. Atau mungkin nanti siap. aja terakhir ya. Nanti saya akan sampaikan terakhir boleh. aja. Nah, Oh ya, siap. ya, oke. Nanti saya akan sampaikan saja terakhir, karena itu sudah dimasukkan ke dalam situ. Nah, itu tadi saya sebenarnya hanya menampilkan itu sebagai bentuk bahwa saya terkadang di dalam video pembelajaran dengan siswa, itu saya menampilkan apa yang menjadi kegemaran siswa saat ini. Misalnya BTS, ya kan, itu anak-anak itu kalau pas waktu saya puterin itu, Bapak Ibu, mereka, gila Bapak update banget soal BTS gitu ya. Aduh Pak, kapan lagi sih dimasukin gitu. Jadi mereka heboh sendiri gitu, Bapak Ibu. Dan saya bilang bahwa yang kamu lihat itu jangan BTS-nya, kamu lihat bahwa mereka walaupun sudah menjadi seseorang atau sesuatu, mereka memberikan sesuatu gitu. Jadi ada nilai-nilai yang kita perlu tanamkan ketika mereka juga belajar di dalam pembelajaran kita, Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya, saya akan masuk ke dalam hubungannya, bahwa di dalam ternyata, Bapak Ibu, saya menemukan juga menurut kata Ki Hajar Dewantara. Ternyata ada 4 hal yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah bahwa kodratnya keadaan. Dia mengambil kodratnya keadaan, artinya bahwa siswa atau anak itu adalah manusia. Kita harus menempatkan pada kodratnya dia sebagai seorang manusia. Tidak boleh menempatkan dia hanya sebagai benda mati yang hanya diisi terus. Gitu. Kemudian yang kedua, yang disinggung oleh Ki Hajar Dewantara adalah adat istiadat. Artinya bahwa siswa mengenal dirinya dan lingkungan yang ada di sekitar dirinya, dan juga dia perlu menyadari bahwa itu tuh senantiasa ada perubahan dan ada pengaruh. Nah, bagaimana pendidikan PPKN mewadahi ini gitu. Nah, itu yang akan kita lakukan. Nah, kemudian garis hidup yang tetap. Artinya menyelami sejarah masa lalu dan bagaimana zaman sekarang menjelma. Jadi kita perlu juga sejarah gitu. Jangan sampai sejarah masa lalu itu terlepas daripada apa yang menjadi pendorong untuk sejarah saat ini gitu. Nah, kemudian yang keempat ada pengaruh baru atau kesadaran bertuhan. Artinya dengan adanya globalisasi, dengan adanya industri 4.0 tadi, bahwa anak-anak juga harus disadarkan bahwa dia punya Tuhan. Bahwa dia punya Tuhan, dan sehingga apa yang dia percaya pada Tuhannya, itu yang menjadi landasan dia untuk tetap waspada terhadap hal-hal yang demikian. Kemudian selanjutnya,
Kemudian ini juga yang dikatakan, saya ambil kutipan dari Paulo Freire, mengatakan bahwa siswa bukanlah bank. Diisi terus-menerus dan kapan saja bisa diambil sesuka hati. Ini adalah sebuah penindasan. Ini menurut Paulo Freire. Dalam bukunya pendidikan kaum tertindas. Jadi dia melihat bahwa siswa itu hanya diisi aja. Nah, ini kan saya juga sama dengan saya sebenarnya sama. Saya hanya mengisi Bapak Ibu gitu ya. Padahal sebenarnya nanti ada diskusi kan gitu ya. Nah, jadi harusnya kita ada diskusi, harus ada kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa guru harus begitu? Kenapa harus begini? Nah, itu semua adalah salah satu bentuk yang harus kita kembangkan di dalam kelas. Kemudian selanjutnya, ya, ini juga Bapak Ibu, tadi sempat disinggung dengan merdeka belajar. Semoga, kalau saya menuliskan ini adalah semoga bukan sekedar slogan Bapak Ibu. Ya, merdeka belajar itu sebenarnya, merdeka itu kan artinya tidak boleh tanpa penindasan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan jelas dikatakan bahwa kita tidak boleh menindas, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Nah, oleh karena itu, ketika ada demo-demo seperti ini, silakan anak belajar. Apakah perbuatan mahasiswa positif, ataukah ada hal-hal lain yang mengganggu? Nah, ini yang perlu kita jelaskan, ataupun kita menjadi ruang diskusi dengan anak-anak kita. Kemudian apa hubungannya dengan kompetensi PKN? Nah, yang hubungannya itu adalah di mana Bapak Ibu membuat kelas menjadi sebuah praktik dan cara bertindak melalui kecerdasan siswa yang beragam berdasarkan pengalaman mereka sehari-hari. Hindari hanya berpusat pada pengetahuan, tetapi bagaimana dia harus terlibat dengan cara-cara beradab. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, maka yang akan menjadi, ada 3 hal yang menjadi dasar pengembangan kita dari sisi pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini juga menarik Bapak Ibu. Saya berbicara tentang masa depan pendidikan. Ada 3 hal yang menarik Bapak Ibu dalam kajian ini. Yang pertama ada buku yang disebut dengan Teach Like Finland. Saya rasa Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa sudah tahu juga bahwa kurikulum saya baca buku ini, kemudian saya melihat bahwa ada satu hal yang membuat saya tertarik bahwa ternyata kurikulum di Finlandia itu adalah kurikulum yang membahagiakan siswa dan juga gurunya. Ya, tetapi yang dia minta itu adalah guru juga harus merubah pola pikirnya. Tapi tidak hanya guru, siswa juga harus merubah pola pikirnya. Kemarin saya sempat ada perdebatan saya dengan siswa gitu ya, karena saya meminta mereka berpikir kritis. Kemudian ada anak itu yang chat saya secara pribadi. Mohon maaf Pak, saya boleh memberikan masukan? Silakan, saya bilang. Ketika dia memberikan masukan, Pak Agus, saya setuju dengan Bapak bahwa memberikan kritik itu sangat betul, sangat baik, dan saya mengatakan itu sangat bermanfaat. Tapi kita juga perlu lihat Pak, kata dia, bahwa ternyata guru-guru saya waktu di SD itu tidak mengajarkan saya untuk terlibat. Di SMP saya tidak diajarkan untuk terlibat, saya hanya diajarkan untuk duduk dan mendengarkan. Nah, ini sebuah kritik sebenarnya dari siswa. Dan yang ketempuhan atau yang merasakan kerugian terbesarnya itu adalah guru-guru yang mau mengembangkan itu. Gitu. Dan kita harus dari sejak dini bahwa anak-anak harus diajarkan untuk merasakan pembelajaran itu. Jadi jangan dibiarkan dia duduk aja mendengarkan kita gitu. Itu hanya akan terjadi ke sebuah penindasan ya, penjajahan terhadap siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah dari novel yang saya baca juga, ada Toto Chan. Nah, Toto Chan ini sebenarnya ada seorang gadis kecil yang duduk di jendela, dia tuh ngeliatin kebetulan di kelasnya itu berseberangan dengan jalan, sehingga di setiap hari-hari tertentu ada beberapa pengamen-pengamen itu suka lewat nyanyi gitu ya. Nah, tiba-tiba tuh dalam satu hari dia tuh selalu duduk aja di pinggir jendela, kemudian dia lihat, dia menantikan terus. Nah, tiba-tiba gurunya bertanya, Toto Chan, apa yang kamu lakukan? Kamu harus diam dan duduk mendengarkan dan mengikuti aktivitas di kelas. Tapi Toto Chan nggak mau, dia tetap diam di situ. Akhirnya guru membiarkan dia sampai satu hari itu. Nah, akhirnya dia dipanggil orang tuanya karena dia dianggap tidak waras oleh guru tersebut. Dan akhirnya sayangnya adalah akhirnya dia dipindahkan dari sekolah itu. Dan akhirnya lagi ibunya mencari sebuah sekolah yang sesuai dengan Toto Chan, yaitu sekolah alam, di mana kelasnya itu adalah gerbong-gerbong kereta api, kemudian mereka itu belajar melihat gerhana bulan, melihat hal-hal yang demikian lah. Jadi
sangat kontekstual sekali, tetapi di sini adalah orang tua dan peran sekolah dilibatkan di dalamnya, termasuk masyarakat. Jadi ini adalah pendidikan yang menurut saya sangat bagus sekali, dan ternyata Toto-chan ini diambil dari pengalaman langsung si penulisnya. Nah, itu ya. Kemudian yang saya ambil lagi dari versi Jati Diri Indonesia, yaitu adalah Butet Manurung. Pasti teman-teman, mahasiswa, dan juga Bapak Ibu sudah kenal dengan Butet Manurung, punya sebuah proyek disebut dengan Sekolah Rimba. Sekolah Rimba saya ikut diskusinya waktu itu sampai 1 bulan, 1,5 bulan, karena saya penasaran Bapak Ibu, apa yang dikembangkan oleh Butet Manurung, sehingga dia kok mau orang yang sudah S2 di luar negeri, kemudian kuliah di luar negeri, kemudian dia mau datang ke Rimba yang internet nggak ada, kehidupan susah gitu ya, anak-anak yang buta huruf mungkin pada saat itu. Kemudian tapi dia mau bertahan di situ, tapi dia bukan hanya sekedar volunteer, tapi dia justru belajar dari kehidupan masyarakat adat yang ada di sana. Jadi sebenarnya ini juga merupakan pendidikan. Jadi jangan sampai berpikir bahwa orang-orang yang di sana buta huruf itu adalah bodoh gitu, tapi itu kontekstualnya mereka, kehidupan mereka yang kita jangan tarik ke dalam dunia, maksudnya internet dimasukkan ke dalamnya sehingga oh bagus keren nih ada gue datang akhirnya jadi gara-gara gue nih akhirnya mereka pakai internet. Nah nggak gitu. Tapi bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi masalah di lokal mereka itu, di hutannya Rimba itu. Jadi mereka bagaimana membuka misalnya peluang anak-anak itu untuk melakukan perjuangan atau gerakan dengan orang-orang tertentu yang mau mengambil lahan tanah mereka, mengambil hukum adat di daerah itu. Jadi mereka itu yang diajarkan oleh Butet Manurung, atau mereka belajar bersama-sama di situ secara kontekstual, Bapak Ibu. Dan ini sangat menarik menurut saya. Ada kurikulum, ada sekolah, peran orang tua, dan juga peran masyarakat, dan juga ada peran guru di situ yang selalu setia dan sabar melihat apa yang menjadi kebutuhan. Dan ini adalah masa depan pendidikan kita. Kemudian selanjutnya, saya tidak akan lama Bapak Ibu karena ini sudah tinggal 2 atau 3 slide saja. Nah, apa menjadi masa depan PPKN? Nah, ternyata ada beberapa buku yang saya baca, termasuk bukunya Prof. Diesta. Diesta itu adalah salah satu profesor pendidikan yang juga mengkaji, salah satu bukunya itu adalah Learning Democracy in Society and School. Dia bilang ada bahwa kaum muda di Inggris dan Polandia itu banyak yang tidak berpartisipasi di dalam demokrasi. Maka kemudian saya melihat bahwa apa yang menjadi masa depan PPKN kita untuk ke depannya dengan adaptasi terhadap industri 4.0 ini gitu ya. Kemudian dia dikatakan bahwa pendidikan PPKN tidak terlepas dari bagaimana agar warga negara dapat menjalankan hak dan kewajibannya selaras dengan kebutuhan negara itu sendiri. Jadi anak-anak itu dia punya hak untuk bicara, dia hak untuk mendapatkan keamanan, mendapatkan hal apa saja dari negara, tapi dia juga punya kewajiban untuk melaksanakan. Dan bagaimana peran negara untuk memberikan keseimbangan ini antara hak dan kewajiban. Kemudian sehingga sangat perlu membangun kompetensi warga negara untuk terlibat dalam urusan kenegaraan. Dan disinilah PPKN sangat dibutuhkan, Bapak Ibu. Dan saya melihat bahwa ada 3 hal, yaitu pengetahuan. Sangat penting anak-anak tahu apa itu demokrasi, tapi tidak terpusat pada itu. Ketika saya mengajarkan demokrasi, saya tidak langsung bilang ini demokrasi, tidak. Tapi saya bilang bahwa ketika saya membuka kesempatan kamu bicara, kamu berpendapat, apakah itu demokrasi? Saya tanya. Mereka bilang iya. Nah, coba kita kaji lagi lebih lanjut. Jadi pengetahuan itu adalah warga negara perlu memiliki pengetahuan tentang negaranya dan isu-isu global agar cerdas ya Bapak Ibu, bukan pintar, biar cerdas. Tapi bukan sekedar cerdas. Nah, itu. Nah, ini juga dalam buku Diesta mengkritisi universitas atau perguruan tinggi yang hanya menghasilkan kaum muda, yang sifatnya itu hanya pengetahuan. Jadi menghasilkan orang-orang yang kuantitas pengetahuan. Oke, dia pintar. Tapi ternyata ketika terjun di masyarakat, dia tidak mampu memberikan keterlibatan sesuatu di situ. Dia tidak memberikan kontribusi apa-apa. Yang menarik itu ada beberapa, saya punya pengalaman ketika ada satu alumni sekarang kuliah di Universitas Pajajaran, kemudian dia udah 2 tahun atau 3 tahun, kemudian ngabarin saya gitu, Pak Agus, ternyata tuh saya baru tahu kalau ternyata yang paling penting dari sebuah pendidikan itu adalah saya harus berkontribusi terhadap masyarakat.
wah saya tersentuh ya. Maksudnya kenapa kamu baru sadar sekarang gitu? Kenapa nggak dulu? Ya kan dulu kan saya belum kepikiran ke situ Pak. Tapi sekarang tuh saya merasakan memang betul pembelajaran itu harus berkontribusi. Kalau tidak berkontribusi semua itu adalah kesia-siaan. Betul sekali. Jadi apa namanya long life. Jadi sepanjang hayat, sepanjang hidup. Kemudian ada yang disebut dengan keterampilan Bapak Ibu. Nah, apa keterampilannya? Keterampilan yang harus dikembangkan oleh sekolah dan juga khusus guru adalah warga negara yang terampil akan terus menjaga eksistensinya dalam menghadapi perkembangan zaman. Ketika anak memilih menjadi content creator, tidak salah dong. Dia punya mimpi. Dia mau menjadi YouTuber, tidak salah. Tetapi ketika menggunakan YouTube itu sebagai salah satu media untuk mencemarkan nama baik orang lain, itu yang salah. Itu yang salah Bapak Ibu. Dan itu yang harus kita kembangkan, kita kasih tahu kepada anak-anak apa konsekuensinya kalau kamu menggunakan YouTube, apa konsekuensinya ketika kamu. Tapi konsekuensi yang saya maksudkan itu adalah biarkan mereka yang menemukan itu dengan proses belajar yang tadi, yang saya kemukakan di atas. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah sikap Bapak Ibu. Cara bertindak warga negara hendaknya bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu ada 5 Bapak Ibu. Jadi ada kayak ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, persatuan. Nah, itu ada isi. Jadi maksudnya ada nilai-nilai agama di dalamnya. Itu juga tidak bisa lepas dari cara kita untuk memandang segala situasi yang ada. Kemudian selanjutnya, nah ini yang tadi saya bilang, apa harapan siswa saya di kelas? Saya memberikan, memang Bapak Ibu, setiap saya mengakhiri kelas, saya selalu memberikan evaluasi setiap bab itu untuk meneruskan ke bab berikutnya. Saya memberikan form gitu ya, Google Form gitu untuk mereka isi. Nah, ternyata Bapak Ibu yang diharapkan oleh siswa saya nanti di semester 2, ini kan semester 1 ya Bapak Ibu. Nah, yang diminta anak-anak itu ternyata adalah gurunya, ayo Pak, kalau bisa Bapak lebih kreatif dan inovatif lagi. Mereka nggak tahu saya nggak tidur seharian mikirin inovasi ya. Kemudian saya harus mikirin gitu, apalagi nih game, apalagi nih yang saya mau kembangin, apalagi nih yang saya mau bikin gitu ya. Terus mereka itu sempat, Pak, boleh nggak kalau kita pakai model yang kelas sebelah? Jangan modelnya debat. Kayaknya seru tuh yang ruang sidang gitu ya. Tapi enggak Pak, yang kayaknya seru yang ini gitu. Jadi mereka itu mencari, kayaknya senang ini, senang itu gitu. Karena mereka senang sesuatu yang sesuatu yang baru gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ternyata ada masukan juga dari siswa bahwa YouTube sebagai bahan ajar. Kebetulan memang kemarin ulangan saya itu esai, analisis. Jadi mereka saya minta untuk saya kasih satu link video gitu, terus mereka akhirnya bikin analisis dari link YouTube itu. Nah, itu yang ternyata mereka suka gitu. Dan kemudian ada partisipasi dari siswa. Siswa terlibat. Mereka bilang, Pak Agus, kalau bisa kita terus diajarkan untuk terlibat langsung di dalam kelas. Oke, saya bilang. Saya nggak akan pernah menghindari kesempatan itu. Kemudian ternyata mereka senang dengan adanya tamu inspiratif. Saya sempat beberapa kali sebelumnya itu saya mengundang ada TNI, kebetulan alumni TNI itu, TNI di Papua Bapak Ibu. Jadi dia menceritakan bagaimana nasionalismenya dia ketika bertahan hidup di tengah konflik. Nah, ini menarik. Anak-anak tuh sampai, Pak, saya mau nanya lagi tapi waktu tidak cukup gitu. Nah, kemudian ada diskusi kasus. Nah, ini juga mereka suka. Diskusi kasus, kemudian minimalisir tugas. Ini udah pasti. Mereka anak pasti pengennya tugas itu satu aja, tapi merangkum banyak hal. Jadi bikin satu tapi banyak. Gitu. Tapi anak-anak saya itu selalu saya ajarkan untuk bermusyawarah. Jadi saya itu selalu bilang, bagaimana kalau misalnya kayak gini. Mereka tuh selalu bilang, jangan Pak, tapi terserah Bapak deh, jangan terserah saya. Nah, itu saya selalu buka kesempatan-kesempatan untuk yang diskusi seperti itu. Dan itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Sederhana saya bilang, apalagi di daerah di zaman digital seperti ini, itu sederhana sekali, tapi itu sangat penting sekali untuk anak lebih legowo gitu, lebih ya udah deh Pak, saya ikut gitu, atau Pak, saya boleh kasih masukan ini enggak gitu. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini, saya sedang mengembangkan board game offline dan juga online Bapak Ibu. Ada offline dan juga online. Board game ini saya bikin karena saya melihat ada keresahan saya. Ini boleh Bapak Ibu baca di sini. Terinspirasi dari keisengan saya suka main kartu Bapak Ibu kalau dengan teman-teman gitu ya. Main kartu gitu. Saya main kartu dengan teman-teman SMA dulu, dengan kuliah gitu. Kita main gitu. Terus saya tuh merasa betah gitu. Dan kemudian saya melihat lagi perbandingan dengan siswa saya. Ternyata mereka itu betah bermain game di sebuah kafe dengan menggunakan board game itu sampai berlarut-larut gitu.
Nah, bagaimana saya coba buat media apa yang saya bisa kembangkan untuk siswa saya, tapi dalam sifatnya board game gitu. Nah, kemudian saya berpikir, oke, karena materinya adalah hukum, saya ambil saya baca lagi kajian-kajian semua, saya kasus-kasus hukum di Indonesia saya baca, saya pahami dari kasus-kasus yang banyak perdebatan, saya baca, kemudian muncullah istilah nomoi. Nomoi itu dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, dalam istilahnya Sokrates, dia mengatakan nomoi itu adalah membangun hukum yang adil. Nah, itu jadi anak-anak mengevaluasi hukum di Indonesia dengan kasus-kasus yang ada, kemudian mereka menentukan apakah keputusan hakim itu sudah adil atau enggak. Nah, di sini tuh ada hasil evaluasi. Jadi mereka tuh berpikir kolaborasi, mereka berpikir kritis, mereka harus mampu menemukan solusi. Mereka yang menghadirkan itu semua. Saya nggak pernah, saya angkat tangan kalau itu, karena anak-anak saya itu ternyata lebih jago gitu. Dan kemudian board game ini tuh awalnya sangat sederhana, hanya dari kertas-kertas aja, dan juga gambar-gambarnya saya ambil dari internet. Nah, ternyata suatu hari itu saya diskusi dengan seorang guru desain komunikasi visual di sekolah, dan anak-anaknya itu juga yang mengambil jurusan desain komunikasi visual. Saya kerjasama, kita bikin kompetisi yuk. Jadi anak-anak dapat tugas dari desain komunikasi, jadi saya sebagai produsen, konsumen yang ingin, saya mau cetak game ini nih, saya mau butuh desain nih gitu. Nah, kemudian mereka bikin ada 4 tim gitu, kemudian mereka kasih desainnya mereka sampai menjelaskan cara mainnya, mereka kasih masukan, ternyata lahirlah pemenangnya yang ini. Dan ini bagus Bapak Ibu. Nah, ini yang saya mau kembangkan nanti dalam bentuk online-nya, dalam bentuk online. Ini yang dalam penelitian saya. Nah, ini dengan judul, ini anak-anak juga yang kasih tambahan. Tadinya itu hanya nomoi, tapi mereka kasih tambahan justice of law. Jadi mereka memang memberikan sebuah tambahan yang luar biasa. Nah, ini terakhir Bapak Ibu. Terakhir slide saya, ini adalah buku yang saya tulis. Ini yang saya tulis tapi sisi offline ya. Ini waktu offline, tatap muka. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini kelas PPKN Takribo yang tadi seperti Bu Yuni sudah jelaskan, itu ada hampir berapa ya? Puluhan lah ya metode dan model-model yang sudah saya kembangkan. Ini semua ada di sini secara offline, tapi bisa dikembangkan secara digital, karena salah satunya ternyata juga ada Instagram di dalamnya sebagai media belajar. Saya sudah kembangkan itu juga. Kemudian ini adalah Instagram saya, Bapak Ibu bisa berkunjung. Kenapa saya lampirkan Instagram saya, Bapak Ibu? Karena salah satu guru yang juga menyesuaikan dengan siswanya punya Instagram, ya gurunya paling tidak punya gitu. Dan ternyata Bapak Ibu, saya menggunakan Instagram itu, saya sering upload hal-hal yang mungkin pendidikan, sifatnya seperti itu, dan ternyata dari hal itu, saya dan beberapa murid saya pernah memenangkan lomba internet baik. Nah, internet baik inilah yang membawa kami juara dan berangkat ke Singapura itu gratis. Ya, selama 2 hari kalau saya tidak lupa ya. Itu hanya dari media sosial Bapak Ibu, hanya dari Instagram. Jadi saya tidak harus menggunakan uang saya gitu, tapi itu adalah prestasi yang menurut saya itu adalah tambahan, karena saya tidak pernah niat untuk untuk hal-hal yang lain gitu, tapi saya memang niatnya untuk itu. Nah, Bapak Ibu juga ingin berdiskusi, melahirkan metode-metode atau bingung metode apa yang mau dikembangkan di kelas Bapak Ibu, saya membuka kesempatan. Ini bukan promosi untuk pesan buku ya, karena tidak ke situ tujuannya Bapak Ibu. Saya memberikan buku ini gratis kepada guru-guru di pelosok-pelosok juga yang memesan, dan saya tidak meminta bayaran sedikit pun, walaupun saya ini mempromosinya sendiri. Ya, maksudnya saya menghasilkan dengan uang sendiri juga gitu. Tapi saya tidak memungut itu. Karena saya memang niat awal menulis buku ini untuk membantu guru-guru PPKN di seluruh Indonesia. Nah, itu niat saya. Semoga kita terus bisa berdiskusi. Terimalah kerendahan hati saya untuk menjelaskan ini semua, dan mari kita berdiskusi. Mudah-mudahan bisa memperkaya. Dan inilah pesan saya, bahwa pernahkah kita bertanya untuk apa kita hidup? Nah, ini yang selalu menjadi saya terus mengapa menginspirasi dan juga menginspirasi, karena saya selalu bertanya, pernahkah kita bertanya untuk apa kita hidup? Apakah untuk diri kita atau diri orang lain? Atau untuk dua-duanya. Nah, hanya Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu ya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.